Menanggapi komentar dari Murgul 8813, lebih untung bis akap atau pariwisata? Oke, bis akap dengan bis pariwisata itu memiliki sasaran pasar dan demand yang berbeda, cara main yang berbeda, biaya operasional yang berbeda, dan tentu keuntungan yang didapatkan juga akan berbeda. Nah, kira-kira mana yang lebih menguntungkan? Mana yang resikonya lebih besar dan lebih sulit usaha di akap atau pariwisata? Oke, mari kita ulas bersama di Ngulas Bis. Sebelum kita menentukan mana yang paling menguntungkan dari keduanya, kita perlu bandingkan dulu keduanya mulai dari biaya operasional, sasaran pasar, demand atau permintaan pasar, dan pendapatan. Yang pertama dari biaya operasional. Bis akap nampaknya memerlukan biaya yang lebih banyak dan memiliki resiko nombok dibanding bis pariwisata. Biaya operasional bis akap dalam satu perjalanannya bisa saja nggak nutup sama pendapatan kalau okupansi penumpang tidak mencapai load faktornya yang lebih dari 70%. Untuk satu bis akap yang beroperasi dalam satu kali perjalanannya, biaya operasional akan dihitung setiap per kilometernya. Bis menghabiskan berapa biaya? Mulai dari komponen biaya seperti biaya BBM, tol, gaji supir dan kru, biaya perawatan, spare part, hingga pajak dan asuransi. Nah, dari perhitungan itu kemudian akan dibebankan ke penumpang melalui tiket perjalanannya. Kita pernah menghitungnya di video ini, boleh kalian tonton. Sedangkan bis pariwisata sebelum bis berangkat mengantarkan penumpang atau penyewa, biaya operasional sudah dihitung dan disesuaikan dengan jarak tempuh tujuan dan waktu sewa. Lalu setelahnya tarif sewa ditentukan dan dapat dinego oleh customer atau penyewa. Ada kutipan yang menarik soal ini dari Mas Rian Mahendra yang dilansir di laman iNews ID. Akap harus jalan setiap hari dan setiap hari lu harus keluar uang buat operasional mereka. Kita nggak ngomongin dapatnya berapa karena belum tentu lu dapat penumpang. Akap itu berat. Kalau pariwisata itu keluar dari garasi lu pasti dapat duit. Akap enggak, kebalikannya, keluar dari garasi lu keluar uang, dapat uangnya dari mana nggak tahu. Kalau minim ya lu nombok. Next kita lihat dari segi marketing dan target pasar. Bis akap sasaran pasarnya bisa lebih luas dari bis pariwisata. Karena sifatnya reguler, bis akap bisa menyasar berbagai tingkat kalangan konsumennya dengan segmentasi pasar yang telah dibuat berdasarkan kondisi geografis, demografis, psikografis, dan perilaku konsumen. Nah, lebih detailnya tentang segmentasi pasar bis akap bisa kalian tonton di video yang ini. Selain itu, layanan trayeknya yang bisa dikembangkan juga dapat memperbesar jangkauan pasar. Sedangkan bis pariwisata memiliki pendekatan marketing yang berbeda. Karena cara mainnya yang berbeda, maka instrumen yang akan dimainkan juga berbeda. Dan jangkauan pasarnya juga tak bisa seluas bis akap. Para penyewa bis pariwisata biasanya cenderung menyewa bis yang masih dekat atau berasal dari kota yang sama. Kini dalam setiap kota saja terdapat satu atau bahkan lebih perusahaan bis pariwisata. Contoh, orang Cirebon yang mau piknik sewa bis pariwisatanya yang masih di kawasan Cirebon dan sekitarnya. Kecil kemungkinannya menyewa bis pariwisata yang dari daerah Madiun atau Ponorogo. Nah, gimana agar jangkauan pasarnya lebih luas? Yaitu dengan membuka cabang di beberapa daerah seperti yang dilakukan oleh PO Pandawa 87. Dengan banyaknya pool yang tersebar di beberapa daerah, Pandawa 87 bisa memiliki sasaran pasar yang banyak.
Selain itu, bis pariwisata bisa menjalin relasi dengan beberapa biro atau agensi wisata yang telah punya banyak customer. Nah, soal demand atau permintaan pasar, keduanya juga berbeda. Bis akap mengakomodir kebutuhan transportasi masyarakat untuk berpindah dari satu tempat ke tempat lainnya, yang mana dalam setiap harinya akan selalu ada orang atau individu-individu yang membutuhkan transportasi umum. Bis pariwisata mengakomodir kelompok-kelompok tertentu dengan tujuan dan kebutuhan yang sama, baik itu piknik, studi tour, atau ziarah, yang tentu tidak setiap hari ada. Nah, dari target pasar yang berbeda dan permintaan pasar yang berbeda, maka pendapatan yang diraihnya juga akan berbeda. Bis akap dengan jangkauan dan sasaran pasarnya yang lebih luas, maka pendapatannya bisa lebih banyak dari bis pariwisata. Kembali mengutip perkataan Rian Mahendra di laman iNews.id mengatakan, kalau orang bisa nyari duit di akap, banyakan di akap, tapi kebanyakan banyak yang rungkat. Pariwisata itu mentoknya ketaker, ada batasan maksimal pendapatan. Akap batas maksimalnya bisa 2 kali lipat dari pariwisata. Tapi itu kan kalau lu bisa main. Nah, perlu digarisbawahi soal pariwisata mentoknya ketaker. Ada batasan dalam pendapatan bis pariwisata yang tidak bisa sebesar pendapatan bis akap. Kok bisa? Karena bis pariwisata beroperasi sesuai dengan kebutuhan penyewa. Jauh dekat dan lamanya sewa, pendapatannya akan relatif sama jika dikalkulasi dengan biaya operasional yang dikeluarkan. Nah, berbeda dengan bis akap, meski skema hitungan biaya operasionalnya juga sama, tergantung jauh dekatnya rute, namun akap bisa memainkan kelas dan fasilitas layanan. Sebagai contoh, PO Sinarjaya di rute Surabaya, kelas eksekutif dengan kelas suite class, tentu pendapatan kelas suite class akan lebih banyak dalam 1 kali perjalanan dengan asumsi penumpang sama-sama terisi penuh, karena selisih tarifnya cukup jauh. Ya emang modalnya gede di awal, buat bikin bis suite class biayanya lebih banyak daripada bikin bis biasa. Ya intinya dalam dunia usaha itu, jika modalnya besar maka pendapatannya juga akan besar, dengan catatan semuanya dikelola dengan baik dan tepat sasaran. Selain itu, bis akap punya beberapa momentum yang bagus untuk meraih banyak pendapatan setiap tahunnya, seperti musim mudik lebaran, Natal, dan Tahun Baru. Jadi kesimpulannya, mana yang lebih menguntungkan? Bis akap tampaknya lebih menguntungkan. Itulah kenapa banyak PO yang sudah matang di pariwisata dan telah punya modal yang cukup juga ikutan terjun ke akap. Lalu soal resiko bisnis, keduanya punya resiko yang besar juga. Namun rasio kebangkrutan bisnis lebih besar di akap. Selain kosnya yang lebih besar, persaingan di akap jauh lebih berat dibanding pariwisata. Makanya banyak PO bis akap yang tutup trayek hingga gulung tikar karena kalah bersaing. Oke, kira-kira seperti itu. Semoga bisa menjawab pertanyaan dari teman-teman, dan sampai di sini dulu episode Ngulas Bis kali ini. Makasih buat yang udah nonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.